Mimin yakin semua suka pernyataan Coach STY yang satu ini nih. Shin Tae-yong berkata timnas Indonesia akan terus kejutkan Asia. Lama-lama jadi kasihan juga lihat timnas Nguyen. Pundit Rusia ejek habis timnas Vietnam, mereka sangat lemah seperti Kuba. Drama Elkan masih berlanjut. Permintaan terbuka dari Shin Tae-yong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot, jangan diam, silakan buka suara maunya seperti apa. Erick Thohir beberkan kondisi SUGBK usai pantau langsung kondisi lapangan jelang timnas Indonesia versus Australia. Oleh Romeni masih sulit untuk bela timnas Indonesia, PSSI ada hal-hal prinsip yang belum ketemu. Penuh dengan intuisi menjadi tim terbaik. Kehadiran Mas Hilgers dan Eliano Reijnders di timnas Indonesia sepertinya belum puaskan Shin Tae-yong. Sungguh tragis, kekalahan telak membawa bencana ternyata. Suporter ternama Cina tewas usai timnasnya kalah memalukan dengan skor telak 7-0. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mimin yakin semua suka pernyataan Coach STY yang satu ini nih. Shin Tae-yong berkata timnas Indonesia akan terus kejutkan Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan timnya bakal terus memberikan kejutan untuk sepak bola Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia baru saja meraih hasil luar biasa dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Ini merupakan matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang terlaksana di Stadion King Abdullah Sports, Jeddah, Jumat (6 September 2024). Sebelum laga, banyak yang memperkirakan bahwa Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Hal tersebut didasari dari berbagai faktor. Pertama adalah perbandingan posisi ranking FIFA kedua negara. Timnas Arab Saudi kini menempati posisi ke-56. Sedangkan timnas Indonesia tercecer di urutan ke-133. Alasan kedua tentu status Arab Saudi yang menjadi tuan rumah. Namun tim asuhan Roberto Mancini gagal memanfaatkan semua keunggulan yang ada. Hasil seri melawan Arab Saudi rupanya membuat kepercayaan diri Shin Tae-yong meningkat. Pelatih asal Korea Utara itu bahkan mengakui timnas Indonesia kini menjadi ancaman baru di Asia. Shin Tae-yong juga menyebut skuad Garuda akan terus menghadirkan kejutan. Saya punya kepercayaan yang tinggi terhadap para pemain saya di tim. Kami punya tujuan yang jelas di turnamen kali ini. Sehingga saya tetap memotivasi para pemain kami dan tim untuk bisa meraih tujuan kami. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti dahulu. Kita adalah kuda hitam baru di level Asia. Sehingga kami akan memperlihatkan banyak kejutan di level Asia dalam beberapa tahun ke depan, kata Shin Tae-yong. Lama-lama jadi kasihan juga lihat timnas Nguyen. Pundit Rusia ejek habis timnas Vietnam, mereka sangat lemah seperti Kuba. Beberapa pundit asal Rusia menilai timnas Vietnam sangat lemah.
Hal tersebut tak terlepas dari hasil laga antara timnas Vietnam versus Rusia. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam, Kamis (5 September 2024). Pada kesempatan tersebut, Rusia berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 3-0. Gol pembuka tim tamu dicetak oleh Dallas Kusyaev pada menit ke-24. Rusia kembali menambah keunggulan pada menit ke-61. Kali ini, gol lahir berkat blunder fatal kiper Vietnam, Dang Van Lam. Dang Van Lam gagal menerima umpan dari Vu Van Tan yang sejatinya tidak terlalu kencang. Bola kemudian melaju mulus masuk ke gawang Vietnam. Rusia mencetak gol terakhir pada menit ke-77. Gol tersebut dicatatkan atas nama Tamerlan Musayev. Kemenangan ini rupanya tak membuat bahagia pundit Rusia, seperti contohnya yang diungkapkan oleh Yuri Zavarzin. Yuri Zavarzin menilai timnas Vietnam terlalu lemah. Bahkan, Yuri Zavarzin menyamakan timnas Vietnam dengan Kuba yang menempati peringkat ke-167 ranking FIFA. Selain itu, Kuba belum lama ini juga dikalahkan oleh Rusia dengan skor telak 0-8. Pertandingan ini sama sekali tidak seimbang. Penilaian serupa juga dilontarkan oleh Anzor Kavazashvili. Mantan kiper timnas Rusia itu berpendapat memang ada perbedaan level antara timnas Rusia dengan Vietnam. Saya tidak mengerti mengapa seseorang begitu bangga dengan hasilnya. Perbedaan level antara kedua tim terlalu besar, ucap Anzor Kavazashvili. Drama Elkan masih berlanjut. Permintaan terbuka dari Shin Tae-yong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot. Jangan diam, silakan buka suara maunya seperti apa. Shin Tae-yong dan Erick Thohir kini meminta Elkan Bagot untuk memberikan penjelasan terkait absensinya dalam pemanggilan timnas Indonesia yang ketiga kalinya pada FIFA Matchday. Ketidakhadiran Elkan Bagot menimbulkan pertanyaan, terutama karena hingga saat ini baik Shin Tae-yong maupun Erick Thohir baru memberikan penjelasan terbatas saat ditanya oleh wartawan. Sementara Elkan sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai situasinya. Absennya Elkan yang selama ini tampak membatasi akses media sosialnya menjadi perhatian khusus. Shin Tae-yong menekankan pentingnya Elkan untuk menjelaskan situasinya secara langsung kepada publik. Ini adalah masalah yang sangat sensitif, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara dengan Bolasport.com melalui YouTube PSSI TV. Lebih baik jika Elkan yang memberikan penjelasan langsung. Itu lebih masuk akal. Shin Tae-yong menambahkan bahwa meskipun keputusan pemanggilan pemain adalah haknya, ia berharap agar setiap pemain timnas Indonesia tidak mengecewakan supporter. Ia merasa penting bagi Elkan untuk berbicara agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, saya menganggap bahwa setiap pemain yang mengenakan Garuda di dada harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak mengecewakan masyarakat serta supporter, katanya. Erick Thohir pun menyuarakan hal senada, meminta Elkan untuk membuka diri dan menyelesaikan masalah dengan Shin Tae-yong. Elkan harus membuka diri. Meskipun saya melihat Elkan sebagai pemain potensial, tim nasional adalah tentang permainan tim, bukan individu, ungkap Erick. Ia juga menyarankan agar Elkan mencari kecocokan dengan visi dan misi Shin Tae-yong. Elkan harus memiliki komitmen terhadap tim, tambah Erick Thohir.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Erick Thohir beberkan kondisi SUGBK usai pantau langsung kondisi lapangan jelang Timnas Indonesia versus Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini melakukan kunjungan langsung untuk mengecek kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Didampingi Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmadi Arif Kusumo, serta Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Erick memeriksa stadion menjelang pertandingan penting antara Timnas Indonesia dan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa 10 September 2024 di SUGBK, Jakarta. Ini akan menjadi pertandingan kedua bagi tim Merah Putih setelah hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada 6 September. Untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar, Erick Thohir memeriksa kondisi rumput stadion. Ia merasa puas dengan hasil inspeksi tersebut, menyatakan bahwa tidak ada masalah signifikan yang ditemukan. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir menulis, "Pagi tadi mengecek rumput Stadion GBK jelang pertandingan Indonesia melawan Australia. Insya Allah pertandingan berlangsung lancar." Ia juga menyebutkan bahwa meski ada beberapa rencana perbaikan kecil, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya pertandingan. Erick Thohir memastikan bahwa persiapan stadion sudah dilakukan dengan baik. Di sisi lain, tim Australia sudah tiba di Indonesia pada sore hari tanggal 6 September, sementara Timnas Indonesia baru saja kembali ke tanah air setelah dari Arab Saudi. Pada hari Sabtu, 7 September, Timnas Indonesia tidak memiliki jadwal latihan setelah perjalanan panjang mereka. Erick Thohir berharap pertandingan yang akan datang bisa berjalan dengan lancar dan menjadi momen yang membanggakan bagi semua pihak. Oleh Romenyi masih sulit untuk bela Timnas Indonesia, PSSI ada hal-hal prinsip yang belum ketemu. PSSI menyebutkan proses naturalisasi untuk Ole Romenyi saat ini masih sulit untuk dilakukan karena ada beberapa hal prinsip yang belum deal. Satu pemain keturunan yang kerap disebut oleh netizen untuk bisa diproses naturalisasi adalah Ole Romenyi. Striker FC Utrecht itu sebelumnya telah saling follow dengan ketum PSSI, Erick Thohir, di Instagram. Namun ex-co PSSI Arya Sinulinga mengakui bahwa saat ini antara PSSI dan Ole Romenyi belum menemui kata sepakat untuk bisa membela Timnas Indonesia. Ada hal-hal prinsip yang tidak ketemu antara Ole Romenyi dan usaha PSSI untuk menaturalisasinya. Hal ini dikatakan Arya Sinulinga di podcast bebas via YouTube pribadinya Jumat dalam kurung 6 September 2024. Oleh agak berat, kata Arya Sinulinga di YouTube pribadinya saat podcast bersama Yusa Nugraha. Ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya. Pak Ketum dalam kurung PSSI, langkahnya baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik begitu ya, tapi ternyata nggak ketemu, tambahnya. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, Arya berharap Ole Romenyi segera sepakat dengan PSSI. Ia mencontohkan kasus Justin Hubner dulu sempat tidak bersedia membela Timnas Indonesia, namun pada akhirnya bersedia juga seiring berjalannya waktu. Ya mudah-mudahan namanya juga waktu dalam kurung yang berbicara, kata Arya.
Dulu aja Justin agak berat tuh, tapi terakhir bisa lagi. Oleh saat ini nggak, tapi ke depan kita nggak tahu tambahnya. Selain Ole Romani, ada 2 nama lagi yang masih menjalin komunikasi dengan PSSI, yakni Mauro Zylstra dan Kevin Dix. Akan tetapi seperti oleh keduanya juga belum sepakat. Kalau Mauro dalam kurung Zylstra memang sudah masuk datanya, kita lihat secara detail lah, kata Arya. Kevin Dix juga belum. Ada dalam kurung komunikasi, tapi belum dalam kurung deal imbuhnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Penuh dengan intuisi menjadi tim terbaik. Kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reijnders di timnas Indonesia sepertinya belum puaskan Shin Tae-yong. 2 pemain keturunan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders kini berpeluang besar bakal memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari postingan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat dalam kurung 6 September 2024. Erick Thohir memamerkan foto berjabat tangan dengan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menjelaskan sudah menggelar makan malam bersama Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain tersebut kini hanya perlu menyelesaikan proses administrasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Mads Hilgers adalah seorang bek tengah, sedangkan Eliano Reijnders merupakan pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan. Memang posisi striker ini yang sedang kami butuhkan. Jadi mungkin akan ada penambahan di posisi tersebut, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, timnas Indonesia butuh amunisi tambahan untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah melakoni laga perdana dengan melawan Arab Saudi pada Jumat dalam kurung 6 September 2024. Hebatnya tim asuhan Shin Tae-yong mampu mencuri 1 poin dari kandang Arab Saudi. Duel timnas Indonesia versus Arab Saudi berakhir dengan skor 1-1. Timnas Indonesia akan ditantang Australia pada laga kedua. Sungguh tragis, kekalahan telak membawa bencana ternyata. Supporter ternama Cina tewas usai timnasnya kalah memalukan dengan skor telak 7-0. Supporter terkenal timnas Cina, Gui Erniu, meninggal dunia kurang dari 3 jam setelah timnya dihantam Jepang dengan skor telak 7-0 dalam laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat 6 September 2024 di Stadion Saitama. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai apakah kematian Gui Erniu terkait langsung dengan kekalahan tersebut, timingnya sangat mencurigakan. Gui Erniu yang dikenal luas di kalangan penggemar sepak bola Cina adalah sosok yang sangat berdedikasi. Ia merupakan pembawa obor Olimpiade dan pekerja teladan di kota Jiujiang, Provinsi Jiangxi. Selama bertahun-tahun, Gui adalah fan setia Jiangxi, Lushan FC dan menjadi perwakilan bagi banyak penggemar sepak bola di Cina. Kecintaannya terhadap sepak bola sangat memengaruhi komunitas penggemar. Dalam sejarah sepak bola Cina, Gui Erniu dikenal karena aksi-aksinya yang emosional.
Pada tahun 1985, ia begitu marah akibat kekalahan timnas sehingga menghancurkan TV dan melompat ke Sungai Yangtze. Pada final Piala Asia 2004, ia bersepeda sejauh 1.870 km untuk menyemangati timnas di Beijing. Gaya sorakannya yang unik, sering dengan topi bertanduk merah, meninggalkan kesan mendalam di kalangan penggemar. Kematian Gui Erniu memicu protes di kalangan penggemar sepak bola Cina, yang kini meminta Asosiasi Sepak Bola Cina untuk membubarkan tim nasional setelah kekalahan terberat dalam sejarah mereka. Banyak yang merasa bahwa tim nasional tidak layak membuang-buang uang dan mengecewakan para penggemar. Beberapa penggemar bahkan menyarankan agar sisa pertandingan dibatalkan untuk menghindari kemungkinan skor yang lebih buruk. Kekalahan 0-7 Cina menjadi semakin memalukan mengingat Palestina mampu menahan imbang Korea Selatan dalam laga tandang. Situasi ini mencerminkan betapa buruknya kondisi sepak bola Cina saat ini. Di klasemen sementara grup C, Cina berada di posisi juru kunci, menambah keputusasaan penggemar. Timnas Indonesia yang dijadwalkan bertemu Cina pada 15 Oktober 2024 di Qingdao dan pada 5 Juni 2026 di Jakarta, mungkin akan menghadapi tim yang semakin tertekan dan ketinggalan zaman dalam permainan mereka.